Shalom saudara-saudara, senang sekali kita kembali bisa berjumpa, berbakti bersama di dalam Tuhan. Hari ini di dalam keluarga kita masing-masing kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita semua, anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum sepuh, untuk membuka bagian firman Tuhan, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang setia, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang terus merawat, memelihara kehidupan kami. Khususnya di dalam keluarga kami, Engkau selalu menghadirkan topangan-topangan yang muncul melalui kasih setia-Mu. Kini kami kembali akan mendengarkan suara-Mu. Kami meyakini Engkau menolong kami, sehingga di dalam keterbatasan kami boleh mengerti, bahkan terpanggil untuk melakukan firman Tuhan. Kuasai seluruh diri kami, pikiran, perasaan kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan itu kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini bunyinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kita mendapatkan bagian yang sangat jelas, gambar mengenai gereja. Jadi saudara, betul kalau kita memahami bahwa gereja itu sekumpulan orang yang telah dikuduskan Allah. Sekumpulan orang yang kemudian telah dibawa dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Sekumpulan orang yang telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah di dalam cinta kasih melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, betul saudara. Itulah gereja. Tetapi saudara-saudara, kumpulan orang yang telah dikuduskan itu
bisa menjadi cemar kembali, bisa menjadi kotor lagi kalau dia tidak menjaga kekudusannya dengan baik. Itu juga wajah gereja. Artinya kalau kita bicara mengenai gereja, saudara-saudara, maka sangat mungkin gereja pun jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam pelanggaran. Sehingga gambar yang baik yang Allah hadirkan di dalam diri gereja menjadi rusak. Dan itulah saudara-saudara yang digambarkan oleh jemaat Filipi ini. Saudara, jemaat di Filipi ini dalam cinta kasih yang besar dari Rasul Paulus, maka sangat dikenal oleh Rasul Paulus, sangat mendapat tempat di hati Rasul Paulus. Karenanya saudara-saudara, Paulus dengan jelas juga memperhatikan bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi. Ada hal-hal yang merusak kekudusan mereka sebagai gereja Tuhan yang dialami oleh jemaat di Filipi ini. Berkenan dengan apa saudara-saudara? Paling tidak pada pasalnya yang keempat ini, kita mendapatkan gambaran yang pertama soal keteguhan atau ketahanan iman. Nah, saudara, kita kan beberapa kali mendengar ya kisah atau gambaran jemaat mula-mula. Penuh tekanan, penuh ancaman, penuh aniaya. Saya kira kalau kita tempatkan diri kita menjadi bagian dari jemaat mula-mula, pasti kita juga memahami betapa gamangnya keadaan jemaat-jemaat kala itu. Betapa mereka kemudian mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Betapa mereka kemudian mulai ragu dalam iman. Karena tadi ada konsekuensi berat yang harus mereka terima manakala mereka mau menjadi pengikut Kristus. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus mengatakan melalui kisah ini betapa kemudian mereka harus bersyukur atas apa yang kemudian menjadi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan mereka. Bahwa ketika kemudian mereka menjadi anak-anak Allah, itu betul-betul adalah sesuatu yang harus dihormati. Allah menganggap kita berharga dan karenanya Dia mengasihi kita. Karenanya kita pun harus menjaga ketahanan iman kita. Tidak mudah goyah oleh karena tekanan. Menjadi pribadi yang mati-matian menjaga kesetiaan. Dan itu haruslah dengan nyata kita ungkapkan melalui prinsip-prinsip kita di dalam menjalani kehidupan. Lalu yang kedua, apalagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Memelihara persaudaraan. Saudara, dengan jelas di sini digambarkan oleh Rasul Paulus ada dua orang perempuan. Sama-sama saudara-saudara bagian dari gereja Tuhan di Filipi. Sama-sama orang yang membantu Paulus dalam penginjilan. Ya. Perempuan ini yang pertama namanya Yodia, yang kedua namanya Sintike. Tapi saudara, mereka berselisih paham. Tuh. Gereja Tuhan bisa jadi ada konflik juga. Gereja Tuhan bisa jadi ada perseteruan juga. Tetapi saudara-saudara, disinilah nasihat Paulus dihadirkan. Jadilah pribadi-pribadi yang berusaha untuk sehati sepikir. Bukan menurut selera kita. Paulus dengan jelas katakan sehati sepikir di dalam Tuhan. Maksudnya apa saudara-saudara? Sehati sepikir untuk masing-masing mau berkorban. Seperti Tuhan mau berkorban. Sehati sepikir untuk saling mengasihi. Seperti Tuhan juga mengasihi. Sehati sepikir untuk senantiasa mendahulukan orang lain. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus selalu kemudian mendahulukan sesama yang ada di sekitarnya. Yang ketiga apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara?
senantiasa mau menjalani hidup dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan. Kenapa demikian? Di dalam suratnya ini Rasul Paulus memberikan kenyataan hidup yang memang dialami oleh jemaat di sana. Ada yang disebut rasa khawatir. Kita khawatir tentang banyak hal dalam hidup ini, keselamatan kita, kebutuhan kita, apa yang akan kita terima di hari depan. Kita lupa bahwa hidup kita ini ada Allah di dalamnya. Allah yang mengatur segala sesuatunya sehingga indah pada waktunya. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita belajar untuk punya ketahanan iman. Keteguhan iman. Orang Kristen tidak steril dari masalah. Kita diizinkan juga mengalami tantangan. Tetapi perjuangkanlah agar diri kita tetap setia. Jadilah murid Tuhan yang mampu mencapai garis akhir. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hiduplah di dalam semangat persaudaraan dengan siapapun. Marilah kita berupaya untuk mau saling berkorban, mau saling mengasihi, mau mendahului di dalam memberi hormat, di dalam mengungkapkan kepentingan. Sehingga kehadiran orang lain boleh selalu kita sambut dengan kebaikan. Dan yang terakhir tadi, janganlah kemudian kalah oleh kekhawatiran. Mampukan diri kita untuk selalu berterima kasih apapun yang kita terima dari Tuhan. Allah merangkai sesuatu yang indah bagi kita. Nah, umat Tuhan yang berbahagia, keluarga-keluarga yang terkasih. Saya kira hari-hari ini petunjuk atau nasihat Rasul Paulus ini masih sangat relevan. Apalagi di masa sulit, masa pandemi ini. Ketahanan iman, senantiasa bersaudara, dan senantiasa mau mengalahkan rasa khawatir dengan rasa syukur atau terima kasih. Hidup makin sulit. Hidup makin kemudian penuh problematika. Tapi saudara jangan menyerah. Firman Tuhan boleh menguatkan, menuntun kita. Jadilah pribadi yang tetap tahan dalam iman. Bahwa segenap pergumulan kita di dalam doa. Jadikan usaha perjuangan kita satu nafas dengan doa kita. Kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Jangan jadi orang Kristen yang beriman pasif. Jadilah pribadi-pribadi yang mau berjuang keras dalam hidup ini bersama Tuhan. Yang kedua, saling menopang dong. Jangan egois. Kalau kita bisa makan hari ini, saudara pikirkan juga apa orang lain bisa makan hari ini. Belajarlah berbagi, bukan karena kelebihan. Tapi di dalam segala keterbatasan kita berupaya untuk peduli. Dan yang terakhir, berupayalah untuk selalu bersyukur. Untuk selalu berterima kasih, untuk selalu ikhlas. Mungkin kita tidak punya apa yang orang lain punya. Toh tidak semua kebahagiaan itu ukurannya materi. Belajarlah untuk memahami Allah menimbang yang baik bagi kita. Dan di dalam itu berbahagialah. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur, kami sungguh menerimanya sebagai kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup. Kami senantiasa mengundang kasih setiamu untuk selalu menaungi kami. Terpuji namamu ya Allah. Kami mau terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.